Oke, halo. Perkenalkan, saya Novel Zidan Putra Irawan, mahasiswa Matematika Institut Teknologi Bandung, kelas K20, mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Nah, kali ini saya akan membahas suatu topik berdasarkan observasi lingkungan, yaitu permasalahan banjir di Kota Makassar. Nah, sebelum itu saya ingin menginformasikan bahwa pada saat minggu kedua Desember kemarin, saya mendapatkan kabar bahwa keluarga saya yang di Makassar terkena musibah banjir, bahkan sampai harus mengungsi. Oleh karena itu, saya memilih topik ini ya, dan observasi yang saya lakukan itu berdasarkan video rekaman oleh keluarga saya. Jadi bukan video yang diambil dari Google dan sebagainya. Langsung saja kita lihat bagaimana kondisi rumah saya di Makassar waktu banjir. Nah, bisa dilihat di situ, itu rumah saya yang tembok abu. Nah, diapit oleh pepohonan dan juga semak dan pohon kaktus itu. Di situ sebenarnya ada saluran air dan itu diteruskan sampai ke belakang tembok ini yang ada pohon pisang. Nah, masalahnya adalah di belakang tembok itu ada semacam rawa dan saluran itu bersambung ke rawa tersebut. Lalu ternyata rawa tersebut itu dipenuhi oleh eceng gondok. Bayangkan saja apa yang terjadi kalau air itu terus-menerus dialirkan ke rawa yang penuh eceng gondok. Ya tentu pasti akan tersumbat. Nah, itulah salah satu bukti bahwa di Makassar itu drainasenya masih buruk. Nah, selanjutnya ada lagi video dari ibu saya di salah satu pusat kota Makassar, tepatnya di Jalan Boulevard, nah, itu di depan Mall Panakukang. Nah, di situ banjir juga terjadi, mungkin sekitar betis. Selanjutnya ada di depan kampus Universitas Hasanuddin. Ya, untungnya masih bisa dilewati oleh mobil. Nah, jadi itu yang terjadi di Makassar. Penyebab banjirnya apa? Yang pertama karena curah hujan yang tinggi, bahkan 4 hari berturut-turut itu sempat hujan deras. Lalu sistem drainase di Makassar itu masih buruk, ya bahkan tadi contohnya yang di depan perumahan saya. Lalu kebanyakan sistem drainase di Makassar itu masih sekedar mengikuti jalan saja. Jadi tidak diperhatikan topografi di daerahnya. Yang penting samping kiri jalan, samping kanan jalan ada saluran air. Kebanyakan seperti itu yang saya lihat. Kemudian solusinya apa? Yang pertama, mulai dari diri kita sendiri, jangan buang sampah sembarangan, nanti bisa menyumbat drainase. Lalu untuk pemerintah, perbaiki sistem drainase di Makassar dengan cara konsultasi ke ahli sipil. Kemudian drainase-drainase yang tersumbat itu dibersihkan oleh sampah, oleh eceng gondok. Drainase pun harus dibangun berdasarkan kontur tanah, karena kita tahu sifat air itu mengalir dari tinggi ke rendah. Jadi drainase harus memiliki jalur yang tepat menuju sungai ataupun laut. Nah, lalu untuk pembangunan infrastruktur itu perlu diperhatikan lagi, karena pembangunan infrastruktur pasti mengorbankan daerah resapan. Nah, itu perlu dilakukan reboisasi agar air itu masih bisa meresap di kawasan tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga permasalahan lingkungan di Indonesia bisa cepat teratasi, terutama banjir, karena kebanyakan di kota-kota besar hal seperti ini itu terjadi. Oke, sekian dan terima kasih.